Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membuat komponen. Kali ini di video keempat kita akan belajar bagaimana cara menampilkan komponen yang video sebelumnya kita sudah bikin. Jadi untuk proses menampilkan komponen sering disebut dengan teknik bootstrapping. Kenapa bootstrapping? Karena kita akan panggil kelas si bootstrapping. Jadi seperti itu. Nanti kita akan contohin biar lebih jelasnya. Untuk bootstrapping atau nampilin komponen, jadi Angular itu ada file index.html kan kemarin. Nah, kenapa ada index.html? Karena sebenarnya Angular itu sering disebut dengan single page application. Jadi aplikasi kita aplikasi komponen bootstrapping yang nanti akan kita panggil ini hanya satu. Nanti kita contohin biar lebih jelasnya pokoknya. Jadi untuk menampilkan komponen kita perlu bikin satu file lagi extensionnya sendiri adalah TypeScript atau TS. File ini nantinya digunakan untuk manggil komponen-komponen yang kita sudah bikin. Jadi komponen-komponen yang kita bikin kita nanti panggil di file ini yang bootstrap ini. Jadi si file bootstrap ini setelah dibikin itu file bootstrap ini akan di-load ke file index.html. Jadi di file index.html kita nanti kita akan load atau kita import atau kita masukin si file bootstrap yang untuk nampung si komponen-komponen yang akan kita tampilin. Jadi seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita contohin aja untuk lebih jelasnya. Kemarin kita sudah bikin komponen, kali ini kita akan membuat komponen ini supaya bisa tampil di file halaman HTML kita. Jadi untuk menampilkan komponen yang kita sudah bikin, kita perlu bikin satu file khusus untuk nampung komponen-komponen yang ingin kita akan tampilin. Jadi kita bikin file khusus untuk nampung komponen-komponennya. Untuk file extensionnya sendiri kita menggunakan TypeScript. Misalkan kita kasih nama main.ts. Jadi di file main.ts ini kita akan tampung komponen-komponen yang akan kita tampilin. Untuk cara nampilinnya kita perlu panggil kelas namanya bootstrap. Kalau nggak salah ini. Jadi untuk nampilin nampung komponen-komponen yang akan kita tampilin, kita perlu panggil function bootstrap ini. Terus di dalam bootstrap ini kita perlu panggil si komponen mana yang akan ditampilin. Kita akan nampilin tes komponen ini. Jadi kita panggil ke tes komponen. Tes komponen. Nah, jadi ketika kita manggil tes komponen ini, kita juga perlu import. Nah, cara importnya kan si tes komponen ini kan asalnya dari ini ya, dalam app ini ya. Jadi kita langsung panggil aja. Jadi caranya hanya seperti ini. Tulis saja tes komponen. Jadi seperti ini untuk cara importnya. Karena app-nya harus dimasukin karena app-nya sudah dikonfigurasikan di konfigurasi dari bawaan si Angular ya. Jadi kita hanya cukup untuk importnya hanya cukup melakukan titik 2 seperti ini. Boleh pakai petik 2, boleh juga pakai titik 2. Terus diikuti asal dari direktori penyimpanan si komponen yang kita simpan. Jadi kita simpan di direktori app-nya nggak usah dimasukin karena sudah dikonfigurasi. Jadi kita masukin aja file tes komponen ya. Kalau kita hapus ini dia akan error ininya karena merah karena kita perlu import kelas-kelas yang kita panggil di kelas yang lain. Jadi kenapa kita pakai import ini, kenapa file tes komponen bisa diimport, karena ini ada export. Kalau exportnya kita hapus nih, coba nih
Nah, dia akan error pasti. Nah, dia akan error, nggak terdeteksi karena kalau kita nggak ada inisialisasi export, artinya si kelas test komponen ini nggak bisa dipakai di kelas yang lain. Tapi kalau kita pakai inisialisasi export, artinya kelas komponen ini bisa dipakai di kelas yang lain. Nah, ini itulah gunanya export ini. Jadi supaya si aplikasi si kelas test komponen ini bisa dipanggil di kelas-kelas yang lain. Ya. Jadi seperti itu. Terus gini sudah, terus kita tes indeks HTML-nya. Terus HTML-nya di sini untuk menampilkan tes komponen yang ada di sini kan komponennya selektornya pakai STS. Jadi ini dipakai untuk direktifnya. Kalau teman-teman sudah belajar Angular 1 nggak bakal pasti sudah tahu apa itu direktif. Jadi direktif itu semacam untuk dari aplikasi atau dari kelas kita supaya bisa tampil di indeks HTML kita. Jadi kita perlu selektor. Jadi selektornya kita panggil di HTML kita. Karena di sini pakai S selektor, kita panggil aja S. Jadi selektornya namanya STest. Kita tulis saja STest. Jadi seperti itu. Jadi ketika direksi selektor yang kita panggil di file indeks HTML kita, nantinya yang ada di template yang ada di sini, ini sekarang saya tulis nama saya Wafik, akan ditampilin di indeks HTML kita. Kita tes saja. Nah kan, nama saya Wafik, berarti sudah sukses untuk proses direktif dari nampilin si komponen yang kita sudah bikin. Nanti di video selanjutnya saya akan jelasin lagi mengenai proses direktif dan proses binding di Angular 2. Oke, terima kasih. Bantu share ke yang lain video tutorial ini. Subscribe jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.